Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Mirzana dengan NPM G1F0200204. Di sini kami akan menjelaskan project definition dari pembangunan sistem informasi pembayaran SPP studi kasus SMK Negeri 6 Muko-Muko, dan menjelaskan bagaimana konsep WBS yang telah kami rancang. Di sini adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Al-Zafar Rizky dengan NPM G1F0200206, kemudian Dedek Tegar Apriyadi G1F0200227, dan Waliyu Hari Darmawan dengan NPM G1F020020042. Baik. Di sini untuk manajer proyek ini adalah Al-Zafar Rizky. Pertama, kita akan menjelaskan struktur organisasi proyek. Berikut adalah bagian dari struktur organisasi proyek yang dimanajeriali oleh Al-Zafar Rizky. Kemudian untuk sistem analis itu adalah saya, Bagus Mirzana, dan programming itu Dedek Tegar Apriyadi, dan UI UX designer yaitu Waliyu Hari Darmawan. Selanjutnya, pada project definition ini untuk struktur rincian pekerjaan atau WBS, Work Breakdown Structure. Untuk penamaan proyek ini adalah rancang bangun sistem informasi pembayaran SPP dengan studi kasus SMK Negeri 6 Muko-Muko, dan dimanajeriali oleh Al-Zafar Rizky. Dan proyek ini tentunya adalah bidang teknologi informasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit gambaran dari WBS. Yang pertama adalah analisis dan desain sistem. Dan di situ terdapat 5 task dalam analisis dan desain sistem itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Al-Zafar Rizky pada project Microsoft Project. Kemudian untuk 2.0 yaitu desain aplikasi. Di sini ada 3 task yang akan dijalankan. Kemudian yang 3.0 yaitu programming. Itu juga terdiri dari 3 task. Kemudian testing terdiri dari 3 task, dan yang kelima 5.0 adalah instalasi yang terdiri dari 2 task. Kemudian yang ke-6.0 itu ada training user, dan yang terakhir ada dokumentasi. Dan di sini untuk keterangan dibuat oleh itu adalah manajerial menandatangani, kemudian disetujui oleh pemilik proyek atau yang bersangkutan. Di sini adalah kepala sekolah SMK Negeri 6 Muko-Muko. Selanjutnya adalah sedikit gambaran atau gambaran secara singkat bagaimana penugasan tim proyek. Di sini ada 4 jabatan yang telah kami jabarkan di struktur organisasi atau struktur proyek. Yang pertama ada manajer proyek, itu dimanajeriali oleh Al-Zafar Rizky. Untuk tanggung jawab dan wewenangnya adalah membuat rencana kerja proyek, kemudian menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, menjalankan dan mengendalikan rencana proyek agar lancar. Kemudian yang kedua, jabatan atau peranan dari sistem analis. Yang pertama tanggung jawabnya adalah analisis keseluruhan sistem, analisis bisnis proses, dokumentasi dengan baik. Dan ini untuk penanggung jawabnya adalah Bagus Mirzana atau saya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu programmer. Tanggung jawabnya adalah membuat sistem atau menulis kode program, dan ditanggung-jawabi oleh Dedek Tegar Apriyadi. Dan yang terakhir yaitu jabatan atau peranan UI UX designer. Dengan tanggung jawab adalah membuat penggunaan merasa nyaman dan betah dengan desain sistem, dan ditanggungjawabkan oleh Waliyu Hari Darmawan. Kemudian kita masuk kepada jadwal proyek. Tadi di awal
terdapat WBS dan belum diberikan durasi atau jadwal proyek per bagian task. Dan di jadwal proyek ini akan dijabarkan mengenai durasi mulai tanggal mulai dan sampai tanggal selesai task-task yang telah ada di work breakdown struktur. Kemudian selanjutnya setelah melakukan penjadwalan, kita melakukan rencana anggaran belanja atau RAB untuk proyek yang akan kita implementasikan. Terdiri dari WBS dan task, kemudian waktunya berapa hari, tarif tenaga kerjanya, kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa, dan biaya tenaga kerjanya, serta ada biaya lain-lain dan total per task atau per pekerjaan itu sendiri. Untuk WBS-nya itu terdiri dari 7 yang telah saya sebutkan di awal, dan untuk tarif tenaga kerja ini dari keempatnya itu bervariatif. Untuk pada proses analisis dan desain sistem itu tarif tenaga kerjanya adalah 150.000 per hari. Dan untuk analisis dan desain sistem itu terdiri dari 11 hari. Kemudian jumlah tenaga kerjanya 1, dan itu tarif tenaga kerja dikali dengan waktu hari itu sendiri. Maka biaya tenaga kerja akan bisa diambil sebesar 1,35 juta. Dan total per task adalah 1,65 juta. Berlaku juga pada proses desain aplikasi. Untuk biaya tarif tenaga kerja adalah 100.000 per hari. Kemudian pada proses programming itu tarif tenaga kerjanya yaitu 150.000 dengan proses selama 75 hari. Kemudian testing itu ada 50.000 dan prosesnya 7 hari. Kemudian instalasi 50.000 dengan waktu durasi 3 hari. Kemudian training user itu tidak kami cantumkan. Kemudian dokumentasi itu 7 hari dengan tarif 50.000 rupiah per tenaga kerja. Kemudian kita dapatkan ada biaya tambahan yaitu biaya lain-lain, antara lain biaya bahan percetakan yaitu 300.000, kemudian biaya tak terduga 500.000, dan lain-lain 150.000. Subtotal untuk itu adalah 950.000 ditambah dengan seluruh total dari proses yang ada, tes yang ada, dengan total biaya seluruhnya adalah 13,8 juta. Itu adalah gambaran singkat mengenai project definition yang akan kita implementasikan dan akan kita lakukan untuk project pembangunan sistem informasi pembayaran SPP di SMK Negeri 6 Mukomuko. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembagian WBS dan juga resource yang ada dalam pengerjaan project ini yang akan dijelaskan oleh Al-Zafar Rizky. Kepada Al-Zafar Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih Bagus Mirzana atas waktunya. Baiklah, kita langsung saja ke projectnya. Project perancangan sistem informasi pembayaran SPP. Oke, di sini ada beberapa task. Lebih tepatnya ada 28 task. Dimulai dari analisis dan desain sistem, membutuhkan durasi waktu 7 hari. Pada analisis dan desain sistem ini terdapat beberapa subtask, yaitu melakukan wawancara untuk menganalisis sistem, membutuhkan waktu 3 hari, dimulai tanggal 15, berakhir tanggal 19 Desember, membutuhkan sistem analis, buku, laptop, pena, pensil, dan wifi.
Kemudian dilanjutkan membuat data flow diagram DFD, durasinya 4 hari, pada tanggal 20 Desember dimulai dan berakhir pada tanggal 23 Desember. Dilakukan oleh sistem analis dan database analis, membutuhkan buku, laptop, pena, pensil, dan wifi. Kemudian membuat IRD, Entity Relationship, dengan waktu 2 hari, dimulai tanggal 20 Desember, kemudian berakhir tanggal 21 Desember. Dilakukan oleh database analis, sistem analis, membutuhkan buku, laptop, pena, pensil. Kemudian membuat UML dengan durasi waktu 2 hari, dimulai pada tanggal 22 Desember dan berakhir pada tanggal 23 Desember. Membutuhkan dilakukan oleh database analis, membutuhkan buku, laptop, dan pena. Kemudian ada desain aplikasi 14 hari dengan durasi waktunya. Terdapat beberapa subtask pada desain aplikasi ini. Yang pertama, membuat desain menu sistem, durasi 7 hari, dimulai tanggal 26 sampai tanggal 31 Januari, dilakukan oleh desainer, membutuhkan buku, laptop, pensil, dan wifi. Kemudian membuat desain report 6 hari, dimulai tanggal 4, berakhir tanggal 11 Januari, dilakukan oleh desainer, membutuhkan buku, laptop, pensil, dan wifi juga. Kemudian ada desain dokumentasi desain, dilakukan 1 hari, membutuhkan buku, laptop, pena, dilakukan oleh desainer. Kemudian ada task programming dengan membutuhkan durasi waktu 75 hari. Pada programming ini terdapat 3 subtask. Programming front end membutuhkan waktu 35 hari. Dengan resource programming membutuhkan komputer, wifi. Dan programming back end sama seperti programming front end dan dokumentasi code yang dimulai dari tanggal 13 Januari dan berakhir pada tanggal 27 April. Pada tahap selanjutnya yaitu testing, test system 3 hari, dimulai tanggal 28 April, selesai tanggal 2 Mei, dilakukan oleh project manager, membutuhkan wifi. Kemudian catat list perbaikan 2 hari, dimulai tanggal 3 Mei sampai 4 Mei oleh project manager, membutuhkan buku, laptop, dan pena. Dokumentasi testing sama seperti catat list perbaikan, membutuhkan waktu 2 hari, dilakukan oleh project manager, membutuhkan buku, laptop, dan pena. Pada tahap testing ini dimulai tanggal 28 April dan selesai pada tanggal 8 Mei. Kemudian ada task instalasi, durasi waktunya 2 hari, dimulai tanggal 9. Data instalasi ini terdapat setting infrastruktur dan software pendukung 2 hari. Yang melakukannya adalah programming dengan komputer dan wifi. Kemudian dilanjutkan instalasi program ke komputer user yang dimulai tanggal 9 dan berakhir tanggal 9 Mei. Kemudian ada training user 2 hari, yaitu pelatihan kepada user, dimulai tanggal 10 berakhir tanggal 11. Programming project manager, komputer, laptop, dan wifi untuk resource-nya. Dokumentasi yang terakhir terdiri dari desain sistem, SOP, administrasi proyek, manual user, dokumentasi program, dokumentasi manajemen proyek. Pada dokumentasi ini durasi waktunya 6 hari, dimulai tanggal 12 Mei, berakhir pada 19 Mei. Yang dibutuhkan pada dokumentasi ini yaitu buku, laptop, pensil, desainer, project manager, programming, kertas HPS, dan printer. Itu untuk task-task yang akan dikerjakan. Kemudian ada penjelasan mengenai resource dan Gantt chart. Untuk yang pertama yaitu resource akan dijelaskan oleh
Dede Tegar selaku programming. Untuk Dede Tegar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resource sheet dari proyek yang akan kami bangun. Kami memiliki 13 resource yang nantinya akan digunakan di proyek kami. Yang pertama itu kami membutuhkan project manager dengan gaji 250.000 per hari. Dengan gaji lembur itu 0. Dengan accrue pro rate, di mana itu artinya akan digaji sejauh dia kerja. Kemudian kami membutuhkan sistem analis dengan gaji 200.000 per hari. Yang ketiga programming dengan gaji 150.000 per hari, kami membutuhkan 2 orang. Kemudian yang keempat desainer dengan gaji 150.000 per hari. Kemudian database analis dengan max 200% dan standar gaji 150.000. Kemudian wifi, kami membutuhkan wifi dengan biaya 350.000 per bulan, dimana itu akan dibayarkan setiap bulan 1 kali. Kemudian kami membutuhkan komputer dengan biaya sekitar 10 juta. Kemudian kami membutuhkan buku sekitar 300.000, kemudian pena 100.000, laptop kurang lebih harganya itu 8 juta, kemudian pensil 50.000, printer, dan kertas HVS. Kemudian resource sheet ini nantinya bisa digunakan di proyek kami. Untuk menggunakannya sendiri, setiap aksi itu kita hanya tinggal menekan di sini, kemudian kita bisa memilih resource sheet apa saja yang dibutuhkan. Setelah ini di checklist, maka akan muncul di samping ini, akan muncul di predecessor sini apa saja yang dibutuhkan dalam aksi tersebut. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Waliyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Dede. Saya Wali Hardi Darmawan dengan PMG 1 F0200042. Di sini analisis dan desain sistem, yaitu yang pertama melakukan wawancara untuk menganalisis sistem, kemudian membuat data flow diagram. Membuat data flow diagram ini dapat dilakukan setelah melakukan wawancara untuk menganalisis sistem. Kemudian membuat entity relationship ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan membuat data flow diagram. Kemudian membuat UML ini dapat dilakukan setelah membuat entity relationship dan membuat data flow diagram. Kemudian untuk desain aplikasinya ini dapat dilakukan setelah melakukan semua prosedur pada analisis dan desain sistem. Kemudian membuat desain menu sistem dan membuat desain report ini dapat dilakukan setelah membuat desain menu sistem. Kemudian dokumentasi desain bisa dilakukan setelah membuat desain report. Selanjutnya programming ini bisa dilakukan setelah melakukan semua prosedur pada desain aplikasi. Dan selanjutnya programming front end dan programming back end ini bisa dilakukan setelah melakukan programming front end. Dan dokumentasi kode dapat dilakukan setelah programming back end. Lalu ada tahapan pada testing. Testing ini dapat dilakukan setelah melakukan semua prosedur pada programming. Kemudian di testing ini ada test system, kemudian catat list perbaikan. Catat list perbaikan ini dapat dilakukan setelah melakukan test system, dan dokumentasi testing ini dapat dilakukan setelah melakukan pencatatan list perbaikan. Selanjutnya ini instalasi. Instalasi ini dapat dilakukan setelah melakukan semua prosedur pada testing, kemudian setting infrastruktur dan software pendukung, kemudian instalasi program ke komputer user. Ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan setting infrastruktur dan software pendukung. Kemudian training user ini dapat dilakukan setelah melakukan semua prosedur pada instalasi dan pelatihan kepada user. Kemudian ada pada dokumentasi. Dokumentasi ini dapat dilakukan setelah melakukan tahapan pada training user, dan di dokumentasi ini ada desain sistem, kemudian SOP,
SOP ini eh, SOP ini dapat dilakukan dapat diselesaikan secara bersama dengan desain sistem. Kemudian administrasi proyek dapat dilakukan setelah melakukan SOP dan desain sistem. Kemudian manual user plus dokumentasi program ini dapat diselesaikan ini dapat dimulai secara bersamaan dengan administrasi proyek. Kemudian dokumentasi manajemen proyek yang terakhir ini dapat diselesaikan secara bersamaan dengan manual user plus dokumentasi program. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya harap teman-teman yang telah menonton video ini dapat memahami tentang apa yang telah kami jelaskan, mulai dari project definition dan pembuatan WBS serta penjadwalan dan juga resource untuk project yang akan kami kerjakan, yaitu proyek pembangunan sistem informasi pembayaran SPP. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.